Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kimiaku Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu sel elektrokimia. Kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sel elektrokimia yang dinamakan sel Volta, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang sel elektrokimia yang lain, yaitu sel elektrolisis. Apakah sel elektrolisis itu dan bagaimana reaksi yang terjadi di dalamnya? Untuk itu silahkan disimak video ini sampai selesai, semoga bisa dipahami. Ini dia videonya. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang satu materi sel elektrokimia selain sel Volta, yaitu tentang sel elektrolisis. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian sel elektrolisis dan juga bagaimana cara menuliskan reaksi elektrolisis. Untuk itu kita lihat sekarang, selanjutnya ada gambar rangkaian sel elektrolisis. Di sini ada satu buah gelas yang berisi suatu larutan elektrolit dan di dalamnya digunakan rangkaian elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda, dengan katoda adalah kutub negatif, kemudian anodanya adalah kutub positif. Rangkaian ini dihubungkan dengan arus listrik. Misalkan sumber arus yang kita gunakan adalah baterai. Kemudian kutub negatif dari sumber arus dihubungkan dengan katoda dan kutub positif dari sumber arus dihubungkan dengan anoda. Nah, dalam elektrolisis ini yang terjadi adalah arus listrik menjadi energi kimia sehingga di dalam larutan elektrolit terjadilah suatu reaksi. Reaksinya merupakan reaksi redoks. Di dalam sel elektrolisis ini berbeda dengan sel Volta, di mana katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif, sehingga bisa kita simbolkan dengan NaV atau KNAP biar lebih mudah untuk mengingat. Berbeda dengan sel Volta, yaitu kapan katoda positif, anoda negatif. Selanjutnya di dalam sel Volta, katoda telah kita ketahui merupakan tempat terjadinya reduksi. Begitu juga di dalam sel elektrolisis, katoda merupakan tempat terjadinya reduksi dan juga anoda merupakan tempat terjadinya oksidasi. Di mana reaksi redoks di dalam sel elektrolisis ini tidak sama terjadi di dalam sel Volta. Reaksi redoks dalam sel elektrolisis tidak dapat berlangsung dengan spontan, namun bisa berlangsung dengan bantuan sumber arus listrik seperti baterai. Selanjutnya kita akan lihat kembali rangkaian sel elektrolisis ini, di mana sudah kita ketahui bahwa dalam rangkaian sel elektrolisis ini diperlukan satu sumber arus listrik, dan di dalam rangkaian tersebut ada elektron yang mengalir dari katoda menuju larutan elektrolit. Dari katoda menuju larutan elektrolit, dan kation dari larutan elektrolit nanti akan tereduksi di katoda. Sedangkan pada rangkaian luar, elektron akan mengalir dari anoda menuju ke katoda, di mana elektron tersebut berasal dari ion negatif dari larutan elektrolit yang mengalami oksidasi di anoda. Selain ini ada hal lain yang harus diperhatikan dalam reaksi sel elektrolisis, yaitu yang pertama, elektroda yang digunakan dapat berupa elektroda inat, yaitu elektroda yang tidak terlibat dalam reaksi seperti logam PT, AU, dan C. Namun jika elektrodanya nanti tidak inat, berarti reaksi ini nanti akan mempengaruhi pada reaksi yang terjadi di anoda, dan elektroda yang ini nanti yang akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi dalam hal elektroda yang harus diperhatikan nanti adalah
elektrodanya inert atau tidak inert, dan ini akan mempengaruhi persamaan reaksi yang akan kita tuliskan, tetapi hanya terpengaruh pada reaksi yang terjadi di anoda. Untuk menuliskan persamaan reaksi elektrolisis ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, jadi ada beberapa ketentuan atau aturan. Yang pertama yang harus kita ingat tadi bahwa reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi kation. Jadi kation dalam larutan elektrolitnya nanti akan mengalami reduksi di katoda dengan ketentuan beberapa macam ini. Jika kationnya adalah berasal dari golongan 1A seperti K+, Na+, dan yang lainnya, atau dari golongan 2A seperti Ca2+, Mg2+, atau juga berasal dari ion Al3+ dan ion Mn2+, maka jika larutan elektrolitnya mengandung air atau merupakan larutan yang berasal dari pelarut air, persamaan reaksi reduksi yang kita tuliskan di katoda nanti adalah persamaan reaksi reduksi dari airnya, bukan dari logamnya. Jadi dalam hal pelarut dari larutan elektrolit itu mengandung air, maka yang mengalami reduksi bukan kationnya, tetapi airlah yang mengalami reduksi dengan persamaan reaksi seperti ini. Persamaannya adalah 2H2O plus 2 elektron menghasilkan 2OH- dan H2. Jadi dalam reaksi ini nanti dihasilkan gas hidrogen. Dan apabila zat elektrolitnya bukan berupa larutan, artinya tidak mengandung air, bisa jadi seperti leburan, maka yang mengalami reduksi adalah kationnya. Meskipun tadi kationnya berasal dari golongan yang ini, K+, Na+, dan yang lainnya ini. Jadi yang mengalami reduksi adalah kationnya dengan rumusan Mx+, di mana M ini adalah lambang logamnya dari kationnya, kemudian X ini adalah muatannya, ditambah dengan Xe-, artinya X ini adalah sesuai dengan muatannya di sini berapa, menghasilkan logam M-nya. Jadi yang terendapkan di katoda adalah logam dari kationnya. Kemudian, apabila larutan elektrolit tersebut mengandung kation berupa H+ yang berasal dari suatu asam, maka yang mengalami reduksi persamaan reaksinya nanti seperti ini, yaitu 2H+ plus 2 elektron menghasilkan gas hidrogen. Jadi persamaan reaksi yang kita tuliskan di katoda, kalau larutan elektrolitnya berasal dari asam, yang kita tuliskan seperti ini persamaannya. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa jika kationnya selain dari poin yang A dan yang B ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, maka dalam persamaan reaksi yang terjadi di katoda yang akan kita tuliskan nanti adalah sesuai dengan kation yang mengalami reaksi reduksi dan diendapkan pada katoda. Misalnya kationnya adalah dari logam Cu, yaitu ion Cu2+. Nanti reaksinya akan dituliskan seperti ini, Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu yang terendapkan di katoda. Kemudian kalau ionnya dari elektrolitnya berupa Ag+, persamaan reaksinya nanti kita tulis seperti ini, Ag+ plus elektron menghasilkan Ag. Kemudian kalau misalkan ini Au3+, maka reaksinya adalah seperti ini, Au3+ plus 3 elektron menghasilkan Au. Jadi inilah yang harus diperhatikan dalam menuliskan persamaan reaksi elektrolisis yang terjadi di katoda. Kemudian kita lanjutkan untuk yang terjadi di anoda, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, di anoda terjadi reaksi oksidasi dari anionnya dengan memperhatikan elektroda yang digunakan di dalam reaksi elektrolisis tersebut. Jika elektrodanya berupa elektroda inert atau elektroda yang tidak ikut bereaksi, maka ada beberapa ketentuan yang bisa diperhatikan.
Jika anion yang menuju anoda adalah ion OH- dari suatu basa, maka OH- inilah yang akan teroksidasi. Dan ini akan terjadi reaksinya seperti ini. 4 OH- menghasilkan 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Inilah bentuk persamaan reaksi yang akan kita tuliskan di anoda apabila ion anionnya berupa OH- dengan ketentuan elektroda yang digunakan adalah elektroda inert. Kemudian jika anionnya berupa ion Cl-, Br-, dan I-, maka apabila elektrodanya juga digunakan elektroda inert, maka ion-ion inilah yang akan mengalami oksidasi. Dengan persamaan reaksi seperti ini, misalkan ada ion Cl- di anodanya, maka persamaan reaksinya adalah 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Jika ion Br-, maka persamaan reaksinya adalah 2 Br- menghasilkan Br2 plus 2 elektron. Jika ion I-, maka reaksinya adalah 2 I- menghasilkan I2 plus 2 elektron. Kemudian ketentuan yang ketiga ini juga akan berlaku apabila elektroda yang digunakan anodanya berupa logam inert. Jadi jika anionnya berupa sisa asam oksi seperti SO42- dan NO3-, maka anoda tidak teroksidasi, sedangkan yang teroksidasi adalah H2O. Jadi ketentuan ini akan berlaku apabila anodanya berupa logam inert. Persamaan reaksi oksidasi yang terjadi adalah 2H2O menghasilkan 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Jadi dalam reaksi oksidasi ini nanti di anoda dihasilkan gas oksigen. Nah, selanjutnya yang terakhir, jika anodanya terbuat dari logam aktif seperti Cu, maka dalam reaksi oksidasi di anoda yang terjadi adalah oksidasi dari logam elektroda tersebut menjadi ionnya. Misalkan tadi logamnya Cu, maka reaksi oksidasinya adalah Cu menghasilkan Cu2 plus 2 elektron. Sekarang saya akan lanjutkan dengan memberikan penjelasan bagaimana cara kita menuliskan persamaan reaksi elektrolisis. Untuk yang pertama ini kita lihat dulu reaksi elektrolisis larutan CaBr2 dengan elektroda karbon. Bagaimana bentuk persamaan elektrolisisnya? Harus kita ingat kembali dengan aturan yang sebelumnya tadi. Untuk di katoda dan di anoda yang perlu diperhatikan ada beberapa. Yang di katoda adalah yang mengalami reduksi, yaitu nanti dilihat dari ion positifnya atau kationnya ini yang akan kita lihat. Kemudian yang terjadi di anoda adalah ion negatifnya ini yang akan kita lihat. Di katoda terjadi reaksi reduksi dengan ketentuan seperti ini tadi. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena Ca di sini adalah termasuk ke dalam golongan 2A, jadi ini termasuk dalam ketentuan yang pertama dan merupakan larutan, maka reaksi yang terjadi di katoda yang mengalami reduksi adalah air dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Ini yaitu 2H2O plus 2 elektron menghasilkan gas hidrogen dan 2 OH-. Nah, inilah yang kita tuliskan dalam persamaan reaksi yang terjadi di katoda. Kemudian, untuk reaksi yang di anoda yang harus kita perhatikan adalah ion Br-. Jadi dalam elektrolitnya nanti, ion yang anionnya adalah Br-. Dengan ketentuan ini tadi adalah elektroda karbon, maka yang terjadi di anoda yang mengalami oksidasi adalah ion Br-nya. Dengan persamaan reaksi
yaitu 2 Br- menghasilkan Br2 plus 2 elektron. Kemudian untuk menuliskan persamaan reaksi sel elektrolisisnya, kedua persamaan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda ini kita jumlahkan, kita gabungkan, sehingga didapatlah nanti kalau misalkan nanti elektronnya di sini jumlahnya sama, berarti tidak ada yang harus kita samakan. Dan apabila nanti elektronnya jumlahnya tidak sama, maka salah satunya harus kita samakan. Kemudian ini kita tinggal tambahkan apabila dia sejalur atau satu ruas yang sama. Dan apabila dia berbeda ruas, ini akan kita kurangkan. Yang pertama kita lihat di sini di katoda ada 2H2O. Kemudian di anoda di sebelah ruas yang sama yaitu ruas kiri ini tidak ada H2O, berarti H2O yang kita tuliskan dalam persamaan reaksi selnya nanti adalah sebanyak ini juga, yaitu 2H2O. Kemudian di ruas kiri masih ada 2 Br-, jadi nanti ditambah dengan 2 Br-. Kemudian di sini ada 2 elektron di ruas kiri dan di ruas kanan ada 2 elektron. Artinya 2 elektron ini akan kita kurangkan sehingga di dalam persamaan reaksinya nanti tidak ada lagi muncul elektronnya. Dan selanjutnya di ruas kanan ada unsur H2, kemudian ada 2OH-. Di persamaan reaksi yang satunya ini tidak ada yang sama dengan yang persamaan reaksi yang ada di atas ini, yang di katoda. Maka ini tetap akan kita tuliskan di persamaan reaksi selnya nanti di bawah sini, yaitu H2 dan 2OH-. Kemudian masih ada lagi yaitu Br2. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi posisi yang di ruas kiri, itu tadi yang ada adalah H2O dan 2 Br- yang ini. Kemudian di ruas kanan ada H2 dan ada 2 OH- serta ada Br2. Inilah reaksi sel elektrolisis dari larutan CaBr2. Kita teruskan bagaimana contoh yang lain. Misalkan di sini adalah elektrolisis untuk leburan NaCl dengan elektroda karbon. Jadi bagaimana bentuk persamaan reaksi elektrolisisnya kalau zat elektrolitnya berupa leburan. Dalam hal ini kita ingat kembali bahwa di sini ionnya adalah ion Na+ dan Cl-. Na+ berarti termasuk ke dalam kategori poin pertama dalam aturan tadi. Namun karena di sini Na+ berupa leburan, jadi di dalam elektrolisis ini tidak mengandung air, maka kationnya inilah yang mengalami reduksi dengan persamaan reaksi yaitu Na+ plus elektron menghasilkan logam Na-nya. Kemudian di anoda kita lihat ion Cl-nya. Di dalam aturan tadi, karena ini elektrodanya karbon, berarti elektrodanya yang inert, maka persamaan reaksi yang terjadi di anoda yang mengalami oksidasi adalah ion Cl-nya. Dengan persamaan reaksi seperti ini, yaitu 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita perhatikan dulu muatannya. Elektronnya di atas, ini ada 1 buah. Dan di anoda ini ada 2 buah. Jadi ini tidak bisa langsung kita jumlahkan kedua persamaan reaksi ini. Disamakan dulu yang ada di sini. Ini 1 jadikan 2 supaya sama dengan di sini. Agar menjadi 2 berarti nanti kita kalikan dengan 2. Ya, sebelum kita jumlahkan, kita kalikan dengan 2 dulu persamaan yang di atas ini. Kemudian karena dikali 2, maka akan muncullah semua koefisiennya yang di atas ini tadi di persamaan yang ada di katoda. Di depan Na+ ada 2, kemudian di depan elektron yang ini juga ada 2, dan di depan logam Na-nya juga ada 2. Nah,
Sekarang elektronnya sudah sama jumlahnya, kemudian baru kita jumlahkan. Yang ada di ruas kiri yaitu 2Na+, kemudian di ruas kanan pada persamaan yang satunya ini yang di anoda tidak ada. Kemudian di ruas kiri pada persamaan yang di anoda juga tidak ada, berarti yang ada nanti di ruas kiri tetap adalah 2Na+. Kemudian masih ada lagi yang akan kita tuliskan di ruas kiri yaitu 2Cl-. Selanjutnya ini ada 2 elektron di ruas kiri dan di ruas kanan untuk persamaan yang kedua juga 2 elektron, sehingga kalau nanti kita jumlahkan berarti akan berbeda posisi, menjadi kita kurangkan. Jadi ini jadi habis, sisanya tidak ada, kemudian tinggal kita jumlahkan yang lainnya, seperti inilah nanti hasilnya. Jadi di ruas kiri, ini batasannya adalah tanda panah ini, di ruas kiri pada bagian reaktan yang ada hanyalah 2Na+, kemudian ditambah dengan 2Cl-. Sedangkan di ruas kanan yaitu ada 2Na, ini yang kita tulis, kemudian ada lagi Cl2. Nah, inilah reaksi elektrolisis untuk leburan NaCl dengan elektroda karbon. Saya teruskan untuk contoh soal yang ketiga. Untuk persamaan reaksi elektrolisis yang akan kita tuliskan adalah reaksi elektrolisis larutan KNO3 dengan elektroda inert. Pada reaksi elektrolisis untuk larutan ini, kita lihat dulu larutannya adalah KNO3, di mana kationnya adalah K+. Jadi K+ ini merupakan logam golongan 1A. Dan ini berupa larutan, kemudian elektrodanya adalah inert, maka reaksi yang terjadi di katode kita pakai aturan yang pertama. Karena ini larutan, maka yang mengalami reaksi reduksi di katode bukan ion kationnya yaitu K+, melainkan air atau pelarutnya yang akan mengalami reaksi reduksi dengan persamaan reaksi seperti ini. 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2O-. Selanjutnya untuk ion anionnya, ini akan mengalami reaksi oksidasi pada anoda. Harus kita perhatikan elektrodanya dulu sebelum kita tentukan persamaan reaksinya. Kita lihat di sini elektrodanya adalah elektroda inert. Maka di sini yang mengalami oksidasi yaitu anionnya ini dengan ketentuan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di bagian penjelasan tentang reaksi yang terjadi pada anoda, yaitu yang pada poin yang di sini. Reaksinya yang terjadi pada anoda adalah 2H2O menghasilkan ion 4H+ dan O2 dan juga 4 elektron. Selanjutnya kedua persamaan ini kita jumlahkan dengan ketentuan 4 elektron yang ada pada anoda harus kita samakan dulu, di katodanya baru 2 elektron. Oleh karena itu yang di bagian katoda ini kita kalikan dengan 2 supaya nanti elektronnya akan sama dengan yang ada di anoda. Kalau kita jumlahkan, kita kalikan dulu yang bagian reaksi di katoda dengan dikali 2. Hasilnya akan menjadi yang 2H2O akan menjadi 2 kali 2 berarti 4. 4H2O, kemudian 2 elektronnya akan menjadi 4 elektron. H2-nya akan menjadi 2H2 dan 2O-nya akan menjadi 4O-. Nah, sudah sama elektronnya, maka kita tinggal menjumlahkan seluruh yang ada di ruas kiri.
Kita jumlahkan yang ada di katoda di bagian ruas kiri adalah 4H2O, kemudian di anodanya adalah 2H2O, maka jumlahnya untuk di ruas kiri akan ada 6H2O. Nah, selanjutnya untuk elektron yang ada di sini, 4 elektron di ruas kiri dan 4 elektron di ruas kanan, ini akan meniadakan, jadi sudah habis di dalam persamaan reaksinya, nanti tidak akan ada lagi. Selanjutnya ini di ruas kanan ada 2H2, kemudian ada 4OH-. Di bagian anoda tidak ada yang sama. Selanjutnya di bagian anoda ada 4H+ dan ada O2. Maka persamaan reaksi elektrolisis dari reaksi elektrolisis larutan KNO3 dengan elektroda inert akan seperti ini. 6H2O, dari sini tadi 4 tambah 2 menghasilkan 2H2 plus 4OH- plus 4H+ plus O2. Nah, inilah reaksi elektrolisisnya. Kita teruskan lagi dengan contoh yang keempat, apabila elektrodanya tidak inert. Contohnya pada reaksi elektrolisis larutan NaNO3 dengan elektroda Ag. Di katoda kita lihat kationnya yaitu Na, dan ini merupakan larutan, maka persamaan reaksi di katoda yang mengalami reaksi reduksi adalah air dengan persamaan reaksi seperti ini. Seperti yang sudah-sudah, ini persamaan reaksinya 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2OH-. Nah, jadi di katoda yang mengalami reduksi adalah air karena larutannya ini dari Na golongan 1A. Kemudian untuk di anoda, kita harus memperhatikan elektrodanya apakah inert atau tak inert. Di dalam soalnya ini elektrodanya adalah Ag, berarti elektrodanya termasuk logam aktif. Jadi elektrodanya adalah elektroda tak inert. Maka yang mengalami oksidasi pada anoda adalah logam elektrodanya. Elektrodanya yang akan mengalami oksidasi dengan persamaan reaksi Ag menghasilkan Ag+ plus elektron. Nah, persamaan reaksi ini kemudian kita jumlahkan kembali. Di dalam persamaan reaksinya kita perhatikan jumlah elektronnya apa sudah sama atau belum. Di persamaan reaksi yang terjadi di katoda, elektronnya berjumlah 2 buah. Di anoda, elektronnya hanya 1 buah. Sehingga yang ada di anoda ini kita kalikan 2. Karena dikali 2, maka di depan Ag di persamaan anoda ini akan muncul koefisien 2. Di depan Ag+, karena ini juga 1, dikali 2 berarti akan ada 2. Dan di sini juga akan ada 2. Karena persamaan ini sudah sama jumlah kedua elektronnya, maka tinggal kita jumlahkan. Di bagian ruas kiri ada 2H2O dengan 2Ag. Di ruas kanan ada H2 dan 2OH- dan juga ada 2Ag+. Kemudian untuk elektronnya berarti habis. Akhirnya reaksi elektrolisis yang terjadi pada elektrolisis larutan NaNO3 dengan elektroda Ag adalah seperti ini. 2Ag plus 2H2O menghasilkan H2 plus 2OH- plus 2Ag+. Demikian tadi contoh bagaimana kita menuliskan reaksi elektrolisis pada sel elektrolisis
Sekarang waktunya untuk mencoba latihan. Di sini ada beberapa soal. Bagaimanakah reaksi elektrolisis yang terjadi pada satu larutan Ki dengan elektroda PT, 2 peleburan BaCl2 dengan elektroda Cu, dan yang ketiga adalah larutan CuSO4 dengan elektroda Au. Oke, selamat mencoba. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya.